البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-34 dari surat Al-Anfal juz yang ke-9. Diperhatikan barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakin aktsarahum la ya'lamun." Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka padahal mereka orang-orang yang menghalang-halangi dari Masjidil Haram, menghalang-halangi dari beribadah, tawaf, mengelilingi Ka'bah, dan juga menghalang-halangi daripada salat di Masjidil Haram. Kenapa mereka enggak diazab gitu? Itu protesnya. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk menguasai tempat tersebut. Karena yang berhak untuk menguasai tempat tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, disimak baik-baik barakallahu fi tafsirannya itu. Wa kaifa la yastahiquna 'adzab Allah? Bagaimana mereka tidak berhak mendapatkan azab Allah? Wa hum yasudduna awliya'al mu'minin 'anit tawafi bil Ka'bah was salati fil Masjidil Haram. Padahal mereka tersebut menghalang-halangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang beriman dari tawaf, mengelilingi Ka'bah, dihalang-halangi, dilarang, dan juga menghalang-halangi dari salat di dalam Masjidil Haram tersebut. Wa ma kanu awliya Allah, mereka bukanlah wali-wali Allah. In awliya Allah illa alladhina yattaquna bi ada'i fara'idihi wastinabi ma'asih. Dikarenakan wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Walakin aktsara, akan tapi kebanyakan al-kuffar, kebanyakan orang kufar, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Falidzalika, oleh karena itu, idda'u ali anfusihim amran ghairuhum aula bih. Lihat itu. Oleh karena itu mereka mengaku-ngaku dengan suatu perkara yang ada pada diri mereka, padahal yang selain mereka itu lebih pantas untuk menguasai dan menduduki tempat tersebut. Naam. Karena nanti kisahnya itu kelanjutannya barakallahu fiik, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kekalahan di dalam perang Badr atau yang semisalnya. Kita lihat saja. Disimak berikutnya ayat yang ke-25. Qala Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Tidaklah ibadah mereka, salat mereka di Masjidil Haram melainkan hanya mukaan itu siulan. Wa tasdiyah tepuk tangan. Jadi mereka hanya bersiul-siul, bertepuk tangan. Orang Yahud ma'ruf, na'am barakallahu fiik, ahlu kitab. Jadi mereka menari-nari, joget-joget,
Allahul musta'an. Lihat itu. Illa muka'an wa tasdiyah. Muka'an itu bersiul, siulan. Tasdiyah itu bertepuk tangan. Paham ya? Yang tidak tahu artinya dikondisikan. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab dengan sebab apa yang dulu kalian kufur terhadapnya. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Jadi mereka-mereka yang menghalang-halangi kaum muslimin, kaum mukminin untuk menegakkan salat di Masjidil Haram dan menegakkan tawaf di Ka'bah tersebut, mereka-mereka ini justru salatnya, ibadahnya mereka hanya bersiul dan bertepuk tangan. Allahul musta'an. Joget-joget, nyanyi-nyanyi. Nah, itu ma'ruf di kalangan orang Yahud. Karena ibadahnya, salatnya enggak seperti kaum muslimin. Allahul musta'an. Dan orang-orang Yahud waktu itu di Yaman juga banyak. Karena ma'rufnya waktu itu di Yaman itu ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara. Sebagaimana yang sudah kita lewati hadisnya Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau berpesan, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Al-Yahud wan Nasara. Kemudian disebutkan dalam kisah yang masyhurah, orang-orang Yahud yang ada di Yaman sana waktu itu sempat diungsikan menjadi satu yang sekarang dikenal dengan negara Israel. Paham ya? Jadi waktu itu masih ada orang Yahudi di Yaman, masih bisa dikatakan waktu itu ada di tempat-tempat tertentu, tapi mereka sebagian diungsikan ke Israel. Nah, yang ma'ruf sampai sekarang Israel negara Yahud. Dan nanti di akhir zaman sebagaimana datang dalam hadis, pengikut Dajjal kebanyakan mereka adalah orang Yahud dan para wanita. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ma kana salatuhum 'indal Masjidil Haram illa safiran wa tasfiqan. Dikondisikan itu. Dan tidaklah salat mereka di Masjidil Haram melainkan hanya safiran, siulan. Safiran artinya siulan. Wa tasfiqan dan bertepuk tangan. Jadi kalau kaum muslimin salatnya tenang, ya kan, dengan zikir-zikirnya, dengan doa-doanya, bacaannya. Kalau mereka hanya bertepuk tangan dan bersiul saja. Paham ya? Nah, siulan dan bertepuk tangan, Allahul musta'an. Fadzuqu 'adzabal qatl wal asar. Dan rasakanlah azab pembunuhan dan juga tawanan. Maksudnya mereka kalah, diberikan kekalahan, dibunuh sebagian mereka dan ditawan. Yauma Badrin, pada perang Badar. Tahun berapa itu perang Badar? Izam tahun 2 Hijriah. Naam. Bisababi juhudikum wa af'alikum allati la yuqdim 'alaiha illa al-kafarah. Dengan sebab penentangan kalian dan juga perbuatan kalian yang tidak pernah dilakukan kecuali orang-orang kafir. Jadi tidak ada yang melakukan sebelumnya kecuali orang kafir. Al-jahiduna tauhid rabbihim wa risalatan nabiyihim, yang mereka menentang mentauhidkan Rabb mereka dan juga menentang risalah nabi mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasara itu ma'ruf. Jadi mereka pengennya datang nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi begitu datang mereka pun enggak beriman juga. Hanya omong kosong saja. Itu banyak tragedi kejadiannya kan. Apalagi orang Yahudi itu kebanyakannya kalau datang nabi dan rasul mereka bunuh. Paham ya? Mereka bunuh, kemudian mereka dustakan, mereka ancam dengan apa? Dengan pembunuhan dan semisalnya. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang berikutnya, keadaan orang-orang kafir yang mereka walaupun istilahnya mengeluarkan harta sebanyak apapun, tujuannya untuk menguatkan agama mereka. Jadi mereka berani mengeluarkan harta sebanyak apapun. Intinya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, qala Allah Taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun." Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan, mengeluarkan harta-harta mereka untuk apa? Lihat ini, liyasuddu 'an sabilillah, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Taala, untuk menghalang-halangi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan harta sebanyak apapun. Karena orang Yahudi dan Nasara
itu tidak akan pernah ridho dengan agama Islam ini. Bagaimana berupaya, bagaimana berusaha untuk menghancurkan agama Islam dengan beraneka ragam cara mereka gunakan. Sampai-sampai Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridho terhadap dirimu sampai engkau mengikuti agama mereka. Hingga saat ini orang Yahud dan Nasara itu nggak akan pernah ridho dengan kaum muslimin, walaupun awal mulanya nampak di hadapan mereka senyum, manis, tapi di balik itu semuanya adalah apa? Nah, musuh dalam selimut, waliyadzubillah. Naam. Allahumma sallim sallim. Yang sekarang antum dengar dan saksikan peperangan di Palestina, ya kan, melawan orang-orang Yahud yang ada di Israel. Naam. Ditanyakan oleh para ulama bagaimana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah berangkat jihad ke sana atau bagaimana? Ternyata peperangan tersebut bukan murni peperangan Ahlus Sunnah melawan orang-orang kufar, bukan. Tapi di balik peperangan tersebut ada orang-orang politik. Yang dikenal dengan Hamas itu adalah semacam organisasi bikinan orang-orang IM, kemudian dimasuki juga orang-orang apa? Syiah Rafidhah. Paham ya? Didukung pasukan Hizbullah dari Lebanon. Nah, di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahmatullahi alaih pernah ditanya seputar Hamas, apakah dari kalangan ulama, apakah dari kalangan Ahlus Sunnah atau bagaimana responnya Ahlus Sunnah terhadap mereka? Mereka kelompok sesat. Paham ya? Organisasi politik. Nah, jadi walaupun kelihatannya menolong agama Islam, tapi lihat di balik Hamasiyun ada orang Syiah Rafidhah. Iran juga bantu, Lebanon, pasukan Hizbullah juga bantu. Bayangkan itu. Sehingga yang paling bagus bagaimana? Para masyayikh Ahlussunnah responnya mereka mendoakan kaum muslimin al-mustad'afin secara umum. Sehingga mereka mendoakan Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang tertindas, yang lemah di Palestina. Semuanya secara umum. Enggak mendoakan Hamasnya. Karena Hamasiyun itu kelompok organisasi tadi ya, organisasi bikinan IM, kemudian apa? Di balik itu juga ada bantuan, tolong menolong, bahu-membahu dari kalangan Syiah Rafidhah. Paham ya? Oleh karena itu kalau kita mendoakan secara umum tadi itu. Paham ya? Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansurhum, seperti itu, mendoakan mereka dengan apa? Secara umum kaum muslimin yang tertindas, lelaki maupun wanita yang ada di Palestina. Adapun kelompok Hamasiyun tadi jangan. Paham ya? Di balik itu politik. Di balik itu kekuasaan. Yang mereka harapkan. Allahul musta'an. Naam. Syahidnya barakallahu fiik, lihat. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala. Jadi berupaya bagaimana caranya mereka berhasil memalingkan kaum muslimin dari agama Islam, berpindah ke agama mereka, murtad. Allahul musta'an. Kita lihat. Fasayunfiqunaha, kemudian memang mereka akan menginfakkan, akan mengeluarkannya. Summa takunu alaihim hasrah, tapi di kemudian hari adalah penyesalan. Mereka menyesal. Orang kafir. Nam summa tughlabun, kemudian mereka dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yusyarun. Ini tempat kembalinya mereka. Dan orang-orang kafir mereka akan dikumpulkan semuanya ke dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Allahumma sallim sallim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah, disma ba itu. Innal ladzina jahadu wahdaniyyatallah wa 'asaw rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat terhadap rasulnya. Yunfiquna amwalahum, lihat ini. Mereka menginfakkan harta-harta mereka. Fayu'tunaha amsalahum minal musyrikin. Akhirnya mereka memberikan harta tadi untuk orang-orang yang semisal mereka dari kalangan kaum musyrikin wa ahlud dalal, dan orang-orang sesat, liyasuddu an sabilillah, untuk menyesatkan, menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang termakan bahaya. Paham ya? Biasanya yang barakallahu fiik, yang sudah miskin, fakir, lemah imannya, didatangi, kemudian diprovokasi, dikasih uang untuk menghancurkan kaum muslimin. Kena. Seperti itu. Allahul musta'an. Lihat ini. Jadi mereka memberikan harta kepada yang semisal mereka atau orang-orang sesat. Paham ya? Nah, untuk apa tujuannya? Perhatikan, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Wa yamna'ul mu'minina 'anil iman billah wa rasulih, dan tujuannya agar mereka bisa menghalang-halangi
Orang-orang yang beriman dari beriman kepada Allah dan Rasulnya terhalang-halangi gara-gara harta. Allah musta'an. Makanya hati-hati barakallahu fi. Harta itu memang fitnah yang paling dahsyat. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dari hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan ujian umatku adalah harta. Naam. Oleh karena itu barakallahu fi, Nabi kita Muhammad SAW pun memberikan wejangan dan nasihat. Jangan sampai kita menjual agama gara-gara harta. Harta itu kan dunia. Ujung-ujungnya kita tinggal mati kan. Enggak dibawa sampai akhirat gitu loh. Tidak kekal abadi. Kenapa? Habis-habisan kemudian mati-matian ngejar sesuatu yang tidak kekal abadi. Lupa dengan negeri yang kekal abadi itu akhirat. Antum ingat perkataan Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agamanya hanya ingin mendapatkan secuil daripada dunia. Sedikit yang dia dapatkan, harta saja. Paham ya? Setelah itu Allahul musta'an, menjual agamanya, pindah agama, murtad wal iyad billah. Allahumma sallim. Kita lihat dikit lagi, perhatikan itu. Qala al-mufassiruna sabahumullah fayunfiquna amwalahum bidzalik. Mereka mengeluarkan, menginfakkan harta-harta mereka untuk hal tersebut. Tsumma takunu aqibatu nafaqatihim tilka nadamatan wa hasratan alaihim. Kemudian menjadilah akibat hasil nafkah mereka yang mereka keluarkan untuk apa? Menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala tersebut apa? Menjadi nadamah, penyesalan dan kebangkrutan, kerugian untuk mereka. Bayangkan itu. Karena untuk menghalang-halangi. Paham ya? Menghalang-halangi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna amwalahum tadhhab. Dikarenakan harta-harta mereka pun habis sia-sia. Wala yatfaruna bima ya'muluna min itfa'in nurillah, dan mereka pun tidak mendapatkan, lihat, sudah habis hartanya, mereka tidak meraih, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari apa? Memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berusaha untuk memadamkan, Allah Taala menghidupkan. Paham? Mengeluarkan harta sebanyak apapun untuk memadamkan agama Islam, ternyata Allah Taala masih memberikan kesempatan apa? Kaum muslimin dan orang-orang yang kuat imannya untuk menghidupkan agama tersebut. Lihat ini. Mereka tidak mendapatkan, tidak meraih apapun terhadap apa yang mereka inginkan berupa memadamkan cahaya Allah Ta'ala wasad'an sabilih, dan upaya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala. Allah musta'an. Summa yazlimuhumul mu'minun akhirul amr. Akhirnya di akhir apa? Di akhir perkara, orang-orang yang beriman menyerbu mereka. Paham ya? Menyerbu mereka, mengalahkan mereka. Walladzina kafaru ila jahannam yusyarun fayu'adzabuna fiha. Dan orang-orang kafir mereka semuanya dikumpulkan ke dalam neraka jahanam, diazab di dalamnya. La yamutu fiha wala yahya, enggak mati enggak hidup. Paham ya? Neraka jahanam wal iyad billah, tempat membakar orang-orang kufar, wal munafiqin, wal musyrikin dan yang semisal mereka. Makanan di situ tidak bisa bikin gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa haus. La yusminu wa la yughni min ju'. Bayangkan itu. Tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa menghilangkan rasa haus, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Intinya azab, wa niyatu billah, barakallahu fiik. Ini perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilindungi dari apa? Siksaan neraka jahanam, karena siksaan api neraka yang paling rendah saja, yang paling ringan saja. Apa siksaan tersebut? Yang paling ringannya, siksaan api neraka yang paling ringan kayak apa? Kayak apa? Hafid. Siksaan untuk Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Naam, ia berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, wal iyad billah. Allahumma sallim. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.